Demi mencairkan klaim asuransi milik suaminya, wanita ini memutuskan untuk membunuh suaminya tersebut bersama dengan seorang selingkuhannya. Kasus ini mulai diselidiki ketika Yoon Hee, yaitu seorang wanita asal Korea Selatan, merasa kesal terhadap sebuah perusahaan asuransi karena permohonan klaim asuransi atas kematian suaminya ditolak. Dan karena dia merasa bahwa dia bisa mendapatkan klaim tersebut, Yoon Hee memutuskan untuk menghubungi sebuah media penyiaran di Korea Selatan, yaitu SBS, dengan harapan bahwa SBS akan membantunya membuat masalahnya tersebut muncul ke permukaan sehingga pihak asuransi akan mengabulkan permohonan klaimnya tersebut. Namun sayangnya, SBS yang semula ingin membantunya memutuskan untuk menyelidiki kematian suaminya yang berakhir dengan penemuan fakta yang mengejutkan. Seperti biasa guys, sebelum kita memulai dan menjelajahi kasus ini lebih dalam, mari kita simak siapa itu Yoon Hee dan bagaimana hubungannya dengan suaminya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yoon Hee adalah seorang wanita asal Korea Selatan yang lahir pada tahun 1991 di Yeonsu, Incheon. Ibu kandungnya diketahui hamil tanpa suami, dan ketika dia melahirkan Yoon Hee, dia memutuskan untuk memberikan anaknya tersebut kepada pasangan miskin yang masing-masing memiliki keterbatasan fisik. Tidak ada yang aneh dari kehidupan kecilnya, karena dia tumbuh menjadi anak baik, ceria, cantik, dan selalu membantu orang tuanya tersebut. Keluarganya yang miskin dengan orang tua difabel juga mendapatkan bantuan dari pemerintah yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Di usia 12 tahun, Yoon Hee bahkan menjadi anak yang menginspirasi setelah keluarganya terpilih sebagai penerima manfaat dari acara bedah rumah yang ditayangkan di sebuah stasiun televisi. Dalam wawancaranya tersebut, Yoon Hee juga tidak terlihat malu dengan kehidupannya dan orang-orang melihatnya sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya yang memiliki keterbatasan tersebut. Namun sayangnya, kehidupan gadis baik yang normal ini akan segera berubah menjadi gadis yang nakal ketika dia memasuki tahun ketiganya di bangku sekolah menengah pertama. Dan disinilah semua kehidupan gelapnya dimulai. Menurut catatan polisi, kejahatan pertama Yoon Hee terjadi pada bulan Juni tahun 2006 ketika dia berusia 15 tahun. Pada saat itu, dia dan seorang temannya tertangkap melanggar undang-undang tentang perlindungan seksual anak-anak dan remaja ketika mereka menjajahkan diri kepada pria dewasa. Namun setelah penangkapan tersebut, Yoon Hee tidak akan berhenti atau kembali menjalani kehidupan normal, melainkan dia akan mulai mengupgrade kejahatannya, yaitu pencurian. Kali ini, dia tidak perlu lagi repot-repot untuk melayani para pria hidung belang tersebut, karena dia cukup memikat mereka untuk datang ke motel, dan ketika para pria tersebut berada di dalam kamar mandi, dia akan kabur setelah mencuri barang berharga milik mereka. Kejahatan ini terus-menerus dia lakukan, baik berkomplot dengan teman sebayanya, atau dilakukan secara mandiri. Hingga akhirnya pada tahun 2009, Yoon Hee kembali tertangkap dan dibawa ke pengadilan atas tuntutan pencurian. Dikatakan bahwa selama tahun 2008 hingga Mei 2009, Yoon Hee telah melakukan kejahatan tersebut dengan jumlah total uang dan barang berharga yang dicuri diperkirakan sekitar 400 juta won. Yang akhirnya pengadilan memutuskan untuk mengirimnya ke divisi remaja dan ditempatkan di bawah perlindungan remaja pengadilan distrik Incheon pada bulan Juni di tahun yang sama, yaitu tahun 2009. Menjalani kehidupan yang keras sejak SMP yang berkaitan dengan prostitusi, tentu saja baginya akan sulit untuk lepas dari kehidupan seperti itu. Apalagi dia tidak menyelesaikan pendidikan wajibnya dan juga tidak memiliki keahlian. Yang akhirnya Yoon Hee akan terus kembali ke kebiasaan lamanya dan terus menghabiskan hari-harinya dalam gelapnya dunia malam. Pada tahun 2010, Yoon Hee bertemu dengan seorang pria, berkencan dengannya, dan hamil di luar nikah. Namun meskipun begitu, dia tetap melakukan aktivitas malamnya, dan diketahui beberapa kali terlibat pertengkaran di dalam klub, hingga polisi datang melakukan pemeriksaan kepadanya. Kemudian awal tahun 2011, Yoon Hee melahirkan anaknya tersebut dan orang tuanya bertugas untuk merawat anaknya selagi dia kembali dengan kesibukannya. Sementara itu, pacarnya yang merupakan ayah biologis dari anak tersebut dikatakan telah meninggal dunia sebelumnya karena kecelakaan mobil di Sokbawi, Incheon.
Tapi kebenaran tentang kematian pacarnya ini tidak diketahui karena tidak adanya catatan kecelakaan yang ditinggalkan polisi. Jadi nggak tahu pasti apakah benar pacarnya ini meninggal atau gimana-gimananya, karena cerita ini didapat dari pengakuannya Yoon-hee yang yakin bahwa pacarnya tersebut telah meninggal dunia. Selanjutnya, Yoon-hee bertemu dengan seorang pria pada tahun 2014 dan memutuskan untuk bertunangan dengannya. Beberapa saat setelah pertunangan tersebut, mereka pergi liburan ke Pattaya, Thailand, di mana tunangannya itu juga meninggal karena kecelakaan saat snorkeling. Setelah kematian tunangannya di tahun 2014, Yoon-hee kembali melanjutkan hidupnya sebagai seorang PSK dan tentu saja dia akan sering mengunjungi klub malam. Dan disinilah dia bertemu dengan suaminya yang merupakan korban dalam kasus ini bernama Yoon Sang-yeop. Yoon Sang-yeop diketahui sebagai pria berusia 34 tahun saat pertemuan mereka dan memiliki kehidupan yang cukup mapan dengan gaji tahunan yang bisa dibilang tinggi. Yoon bertemu dengan Yoon-hee di sebuah tempat hiburan dan dia seketika jatuh cinta kepada wanita tersebut. Entah karena dia juga menyukai Yoon atau memiliki maksud terselubung, Yoon-hee memutuskan untuk memulai hubungannya dengan pria tersebut. Memiliki usia yang lebih dewasa dan juga tidak good looking, tentu saja bisa berkencan dengan Yoon-hee yang merupakan wanita cantik adalah sebuah anugerah dan juga kebahagiaan tersendiri bagi Yoon Sang-yeop. Dia terus memberikan perhatian, hadiah-hadiah yang bagus, hingga akhirnya dia berharap agar Yoon-hee mau menikah dengannya. Yoon-hee yang berusia 26 tahun dengan penampilan cantiknya serta memiliki jarak usia yang cukup jauh dengan Yoon menerima lamaran tersebut dengan senang hati. Dan sekali lagi kita nggak tahu apakah dia ini benar-benar ingin memulai kehidupan baru bersama Yoon ataukah dia memiliki motif tersembunyi di baliknya. We don't know. Kemudian Yoon membawa Yoon-hee untuk dikenalkan kepada orang tuanya dan tentu saja dia tidak akan mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia bertemu wanita tersebut di tempat klub malam. Jadi dia beralasan kepada keluarganya dengan mengatakan bahwa dia bertemu Yoon-hee di kantornya ketika Yoon-hee bekerja sebagai pegawai kontrak di kantornya tersebut. Yang padahal kita semua tahu kalau Yoon-hee ini bahkan tidak tamat SMP dan bagaimana mungkin dia bisa bekerja di sebuah perusahaan yang bonafit seperti itu. But well, pada akhirnya kita bisa memahami bahwa Yoon Sang-yeop sangat mencintai wanita tersebut. Kemudian pada bulan Maret tahun 2017, mereka memutuskan untuk mendaftarkan pernikahan mereka dan membuat pesta pernikahan pribadi yang tidak dihadiri oleh siapapun karena sepertinya keluarga Yoon tidak setuju dengan rencana pernikahannya. Setelah pernikahannya tersebut, pasangan itu membuat asuransi pasangan yang dimana jika salah satu dari mereka meninggal, ahli waris akan mendapatkan klaim asuransi sekitar 11M rupiah. Mereka bahkan membuat 4 polis asuransi dengan biaya bulanan sekitar 10 juta rupiah. Dan bisa dibilang biaya tersebut cukup tinggi, tapi mengingat Yoon juga memiliki penghasilan tahunan sekitar 800 jutaan, dan berarti mereka cukup mampu untuk membayar premi asuransi tersebut. Anak kandung Yoon-hee juga dibawa ke dalam keluarga kecil mereka, di mana proses pengadopsian Yoon terhadap anak tersebut nggak butuh banyak syarat karena diketahui bahwa ayah kandungnya telah meninggal dunia. Anak tersebut juga dijadikan sebagai ahli waris mereka dalam salah satu polis yang mereka beli. Selain itu, Yoon juga membeli sebuah apartemen untuk mereka tinggali dan diketahui bertanggung jawab untuk semua kebutuhan, termasuk gaya hidup istrinya. Namun, satu hal yang aneh dari pernikahan mereka adalah bahwa mereka hidup terpisah dan bisa dikatakan sangat jarang bertemu satu sama lain. Mereka hanya ketemu saat weekend, di mana Yoon tinggal di sebuah villa basement murah di Suwon di dekat kantornya, sementara Yoon-hee tinggal di apartemen mewah di Incheon. Dan tentu saja semua tempat tinggal mereka Yoon Sang-yeop yang bayar. Bukan hanya itu, Yoon yang sangat mencintai istrinya tersebut menyerahkan semua gaji dan tabungannya kepada Yoon-hee, yang akhirnya setahun setelah pernikahan tersebut, Yoon Sang-yeop menyatakan bahwa dia bangkrut, di mana tabungannya telah terkuras semua dan bahkan memiliki banyak hutang di perusahaannya. Menurut teman-teman Yoon Sang-yeop, mereka sulit menerima kenyataan bahwa Yoon bangkrut karena mereka tahu kalau Yoon ini memiliki tabungan sekitar 300 hingga 400 ribu dolar di tabungannya. Dia juga sangat bekerja keras sejak usia 20-an dan para temannya yakin bahwa dia lebih baik dari teman seumurannya. Namun mereka menjadi bingung dan tidak percaya ketika Yoon secara acak meminjam uang kepada mereka. Suatu ketika, Yoon juga mengemis kepada istrinya untuk membelikannya sepatu Keds karena sepatunya sudah rusak. Yang lebih parah lagi, dia bahkan tidak memiliki uang hanya untuk membeli mie instan dan juga air minum sehingga dia kelaparan.
Dan menurut aku ini aneh banget ya, kenapa dia mau memberikan semua uang gajinya, tabungannya kepada istrinya, sementara dia harus kesulitan, bahkan sampai kelaparan seperti itu. Tapi pada akhirnya ya, cinta itu buta, dan sepertinya Yoon Sang Hyuk ingin melakukan yang terbaik versi dia untuk bisa membahagiakan istrinya tersebut. Karena meskipun istrinya dingin kepadanya, dia tetap berbicara lembut dan sopan, serta selalu menuruti permintaan istrinya tersebut. Bahkan pada perayaan tahun baru yang hanya setahun sekali, mereka tidak bisa bertemu dan hanya berkomunikasi lewat telepon dengan hanya 1 atau 2 kalimat. Sejak menyatakan kebangkrutannya, istrinya semakin menjadi dingin kepadanya. Yoon Hye bahkan beralasan bahwa dia tidak memiliki cukup waktu untuk bertemu dengan suaminya tersebut. Hingga suatu hari pada tanggal 30 Juni tahun 2019, Yoon Hye secara random menghubungi Yoon untuk mengajaknya melakukan couple trip. Namun mereka tidak hanya pergi berdua, karena Yoon Hye juga akan mengajak beberapa temannya, termasuk Jo Hyun Soo yang merupakan selingkuhannya. Yoon telah mengenal Hyun Soo sekitar tahun 2015 yang diketahui sebagai teman dekat istrinya. Yoon tidak merasa curiga dengan hubungan pertemanan mereka dan tetap berpikiran positif bahwa mereka hanya berteman. Hari itu, Yoon Hye datang bersama Hyun Soo untuk menjemput Yoon di rumahnya dengan mengendarai sebuah mobil yang dibeli menggunakan uang Yoon. Setelah menjemput Yoon dan tiba di sebuah lembah di Gapyeong, mereka bertemu dengan 2 orang teman lainnya, yang dimana Yoon Hye mengenalkan suaminya tersebut kepada mereka sebagai opa dekatnya, bukan sebagai suaminya. Mereka selanjutnya mulai menikmati aktivitas di sekitar lembah dan melakukan beberapa permainan kecil bersama. Yoon yang jauh lebih tua dari mereka berusaha untuk bisa berbaur dan meminta mereka untuk lebih santai kepadanya sehingga tidak ada kecanggungan yang akan terjadi. Namun satu hal yang tidak diketahui Yoon adalah bahwa Yoon Hye mengatakan kepada teman-temannya tersebut kalau Yoon ini adalah seorang opa-opa yang yang bisa dibego-begoin, sehingga mereka memutuskan untuk menjahilinya dan merekamnya untuk dijadikan sebagai bahan tertawaan mereka. Ketika makan siang, mereka mengatakan bahwa mereka lupa membawa sebuah pisau yang seharusnya bisa digunakan untuk memotong semangka. Jadi karena tidak adanya pisau, mereka berpikir untuk membuat sebuah game di mana yang kalah akan membelah semangka tersebut menggunakan kepala mereka. Dan you know what? Yoon kalah dalam permainan tersebut yang akhirnya kepalanya lah yang digunakan untuk membelah semangka itu. Dari rekaman ponsel yang ditunjukkan setelah kematiannya, bisa terlihat bahwa Yoon merasa sangat kesakitan ketika dia menghentakkan kepalanya ke semangka tersebut. Namun dia terus berusaha keras untuk bisa menyelesaikan hukumannya. Kemudian pada sore harinya, kedua pria selain Yoon memutuskan untuk berenang. Yoon Hye yang melihat kedua pria tersebut mendekati perairan, menyarankan kepada suaminya untuk bergabung bersama mereka. Namun Yoon secara tegas mengatakan kepada istrinya bahwa dia tidak mau melakukan itu karena diketahui bahwa Yoon tidak bisa berenang. Tapi karena Yoon melihat wajah istrinya yang mulai kesal, kemudian memutuskan untuk bergabung bersama mereka dengan membawa sebuah pelampung. Ketika Yoon sedang berada di atas pelampung tersebut, kedua pria yang berenang di sekitarnya mulai mengganggunya seperti menggoyang-goyangkan pelampungnya atau menarik tangannya yang membuatnya merasa ketakutan. Hingga akhirnya pada malam hari sekitar jam 8.30, Yoon ditemukan meninggal dunia karena tenggelam. Beberapa bulan setelah kematian suaminya, Yoon Hye mengajukan permohonan klaim atas kematian suaminya kepada perusahaan asuransi. Namun sayangnya perusahaan asuransi menolak klaim tersebut dan bahkan mereka dengan berani menuduhnya telah melakukan penipuan klaim asuransi. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa perusahaan tersebut menolak klaimnya karena keluarga Yoon Sang Hyuk merasa curiga kepada Yoon Hye, sehingga mereka bekerja sama dengan perusahaan tersebut untuk memblokir aksesnya. Pihak asuransi juga memiliki alasan jelas selainnya, yang dimana mereka menyatakan bahwa polis asuransi mereka dinyatakan tidak aktif sehari sebelum kematian suaminya. Selain itu, perusahaan asuransi tersebut mengatakan bahwa Yoon Sang Hyuk sering mengaktifkan dan menonaktifkan polis mereka karena dia merasa kesulitan dalam melakukan pembayaran. Namun, Yoon Hye yang merasa telah ditipu memutuskan untuk mencari bantuan dengan menghubungi perusahaan penyiaran SBS dan perusahaan tersebut berjanji akan membantunya. Mereka mulai menyelidiki kasus tersebut dengan berpikir bahwa mereka mungkin akan membuat film dokumenter yang berbicara tentang tindakan tidak etis dari perusahaan asuransi. Tapi saat mereka melanjutkan penyelidikan, mereka mulai mengungkap semakin banyak keadaan mencurigakan seputar kematian Yoon
dan tim SBS segera menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bisa jadi adalah sebuah kasus pembunuhan. SBS terus membuka fakta tentang hubungan pernikahan mereka yang ternyata tidak semulus yang terlihat. Mereka membeberkan bahwa pasangan itu tinggal terpisah dan pernikahannya juga ternyata tidak direstui oleh orang tua Yun. Selanjutnya, mereka memasuki tempat tinggal Yun di Suwon, di mana mereka menemukan banyak kontrak berbagai apartemen, surat hutang, dan dokumen yang menyatakan kebangkrutannya, serta sebuah surat bunuh diri yang menginstruksikan cara mengumpulkan dana asuransi setelah kematiannya. Sebuah surat hutang sebesar 1,6 M rupiah juga ditemukan yang diketahui telah digunakan sebagai dana deposit untuk apartemen Yoon-hee di Incheon. Seperti yang aku bilang tadi, tim SBS ini terus mengungkapkan bahwa mereka ini tinggal terpisah dan tentu saja mereka tidak akan mengetahui apa yang pasangan mereka sedang lakukan. Dan beberapa tetangga Yoon-hee di apartemen Incheon bersaksi bahwa mereka sering melihat berbagai pria masuk ke apartemen tersebut dan bahkan mereka membawa teman wanitanya untuk tinggal di apartemen tersebut. Teman-teman Yun juga sebenarnya sering memperingatkannya dan mereka merasa curiga mungkin istrinya telah berselingkuh. Tapi Yun menepis semua anggapan teman-temannya dan memutuskan untuk terus percaya kepada istrinya tersebut. Hingga akhirnya Yun benar-benar bangkrut dan memiliki banyak hutang di perusahaannya, di mana dia juga sering memohon kepada teman-temannya untuk meminjamkannya uang. Dan pada satu titik bahkan dia mencoba untuk menjual organnya sendiri secara online. Selain itu, dia juga terus berjuang untuk bisa membayar premi asuransi jiwanya dan diketahui bahwa dia sangat terlambat untuk melakukan pembayaran sehingga perusahaan asuransi benar-benar memperingatkannya dengan mengatakan bahwa mereka akan membatalkan seluruh rencana asuransi jiwanya jika dia tidak juga bisa membayar hingga tanggal 1 Juli tahun 2019. Semua kesulitannya itu telah membuatnya menjadi depresi dan pada satu waktu dia pernah pergi untuk membeli sebuah tali yang akan dia gunakan untuk bunuh diri. Kemudian tim SBS juga melaporkan bahwa Yoon-hee telah berusaha mencoba membunuh suaminya sebanyak 2 kali namun gagal. Yang pertama dia mencoba meracuni suaminya dengan ikan buntal dan yang kedua ketika Yeon-soo mencoba mendorong suaminya tersebut ke dalam air di tempat kolam pemancingan umum. Selain itu, Yoon-hee juga diketahui telah melakukan berbagai macam cara untuk bisa mencuri uang suaminya. Terungkap ada sekitar 3 juta won yang diketahui telah dikirimkan ke rekening Yoon-hee, Cho Yun-soo, ayahnya Yoon-hee, dan juga beberapa teman lainnya. Secara khusus, uang tunai 2 juta won juga ditarik dari rekening Yoon dari ATM dekat apartemen Yoon-hee yang membuat hutang Yoon Sang-yup semakin membengkak. Berkaitan dengan asuransi, Yoon-hee juga diketahui telah melakukan berbagai macam penipuan di mana dia membuat beberapa klaim asuransi palsu ketika dia melakukan perjalanan ke luar negeri dan diketahui telah mengantongi sekitar 800 juta won. Serta banyak lagi penipuan dan pencurian yang mereka lakukan yang terlalu banyak untuk diceritakan. Ahli yang terlibat dalam penyelidikan ulang juga menyimpulkan bahwa almarhum Yun kemungkinan besar menjadi sasaran gaslighting, yaitu suatu bentuk pelecehan mental. Dan mereka percaya bahwa pencucian otak diselesaikan oleh Yoon-hee yang sering menemani Yeon-soo untuk berulang kali menghancurkan harga diri suaminya. Tim SBS kemudian menginterogasi seorang wanita yang diketahui juga ikut dalam trip tersebut. Wanita itu mulai menjelaskan secara detail tentang apa yang terjadi pada hari itu. Dia bersaksi bahwa ketiga pria itu melompat dari atas bebatuan, di mana Yeon-soo memulai lebih dulu dengan melempar sebuah pelampung. Selanjutnya ketiga pria mulai berenang, dan tampaknya semua baik-baik saja, karena Yun yang masuk ke air juga diketahui muncul kembali dengan aman. Sementara Yoon-hee dan wanita tersebut menonton mereka dari pinggir perairan. Namun, beberapa saat kemudian, Yeon-soo seperti memberikan isyarat tangan, dan pada saat bersamaan, Yoon-hee juga meminta wanita itu memberikannya sebatang rokok. Kedua wanita itu kemudian berbalik badan untuk mengambil rokok dari tas mereka, dan menurut wanita tersebut, Yun mulai meminta tolong karena tenggelam pada saat itu. Ketika mereka berbalik badan, dia melihat Yeon-soo sedang berusaha berenang menuju Yun untuk menyelamatkannya, di mana jarak antara Yeon-soo dan Yun sekitar 10 meter, yang menurut para ahli seharusnya itu hanya membutuhkan waktu sekitar 20 detik. Namun anehnya, wanita itu merasa bahwa Yeon-soo berenang secara perlahan. Yoon-hee kemudian mengajak wanita itu untuk mencari pelampung darurat di sekitarnya dan kembali ke dekat perairan sekitar 3 menitan dengan membawa beberapa pelampung. Pada saat mereka kembali, dia berkata bahwa Yeon-soo hanya berdiri
berdiri di pinggir perairan dan mengklaim bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Yun karena jarak pandang yang rendah. Mereka kemudian mencoba melempar ban darurat itu ke dalam air, tetapi sayangnya pada saat itu Yun sudah tenggelam. Namun kesaksian wanita tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, seperti kenapa mereka memaksa berenang sementara mereka tahu bahwa dia tidak bisa berenang, kenapa Yeonsu mengambil pelampung satu-satunya yang seharusnya bisa digunakan Yun, kenapa Yun tiba-tiba tenggelam ketika mereka berbalik badan, dan apa yang sebenarnya dilakukan Yeonsu selama 2 hingga 3 menit ketika para wanita tersebut mencari pelampung darurat. Meskipun kita tidak mengetahui kejadian pastinya, namun yang jelas Yoon Sang-yup ditemukan tewas pada jam 8.30 malam, yaitu beberapa jam sebelum asuransinya dibatalkan. Kecurigaan terhadap Yeonsu dan Yeonhae juga semakin berkembang karena 2 hari setelah kematian Yun, CCTV di tempat tinggal Yun memperlihatkan Yeonhae sedang bersama Yeonsu untuk mengambil beberapa barang. Di hari lain, Yeonsu juga kembali datang bersama wanita lain dan membawa komputer serta beberapa barang berharga milik Yoon Sang-yup. Karena kecurigaan inilah yang mendorong polisi untuk memeriksa kembali kematian Yoon Sang-yup yang semula mereka anggap sebagai kecelakaan. Tetapi pada titik ini bahkan mereka tidak bisa menyangkal bahwa segala sesuatunya mulai terlihat mencurigakan, sehingga mereka membuka kembali kasus tersebut pada bulan Oktober tahun 2019. Polisi kemudian memanggil Yeonsu dan Yeonhae untuk melakukan tes kebohongan sementara dan mereka gagal dalam tes tersebut. Sementara itu, pihak SBS yang semula ingin membantu tentang penipuan asuransi berubah menjadi pengungkapan kejahatan yang berkaitan dengan pembunuhan. Dan kita tahu bahwa Yeonhae adalah orang yang menggali kuburannya sendiri dengan meminta bantuan kepada SBS, di mana beritanya menjadi perhatian publik sehingga mendorong polisi untuk meningkatkan penyelidikan. Yang akhirnya pada bulan Desember tahun 2020, polisi menyatakan bahwa kematian Yoon Sang-yup sebagai pembunuhan, di mana Yeonhae dan Yeonsu secara resmi didakwa dengan pembunuhan dan penipuan asuransi. Namun sayangnya sebelum polisi berhasil menangkap mereka, kedua tersangka tersebut kabur melarikan diri. Yang awalnya identitas mereka tidak dipublis ke publik, akhirnya pada tanggal 30 Maret tahun 2022, polisi menempatkan mereka dalam daftar buron dan nama mereka diungkapkan ke publik untuk pertama kalinya. Yang kemudian setelah beberapa bulan dengan bantuan ayah Yeonhae, mereka kemudian ditangkap pada tanggal 16 April tahun 2022 di Goyang, Gyeonggi. Setelah melewati beberapa sidang, Yeonhae yang berusia 31 tahun pada saat itu secara sah dijatuhi hukuman seumur hidup. Sementara itu rekannya Jo Hyun-soo dijatuhi hukuman lebih rendah yaitu 30 tahun penjara.